A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Pemirsa kabar-kabari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kita pun juga bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya salam. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hambanya Allah yang selalu bersalawat kepada kekasihnya Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad diceritakan ada seseorang pemuda yang dia menunaikan ibadah haji selalu membaca sholawat, tidak membaca zikir yang lain. Tawaf baca sholawat, sa'i baca sholawat, lagi di Musdalifah baca salawat, lagi wukuf di Arafah baca salawat. Apapun yang dia baca di dalam hajinya selalu salawat. Lalu seseorang bertanya akan hal tersebut. Kenapa dia membaca salawat? Apakah dia tidak tahu akan zikir-zikir yang lainnya atau bagaimana? Dia pun bercerita tentang kejadian yang menakjubkan dirinya. Apa kejadian yang menakjubkan dirinya? Bahwa sebenarnya dia ini berhaji bersama bapaknya. Akan tetapi di pertengahan perjalanan, yaitu di kota Basrah, bapaknya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, apa yang terjadi yang dilihat oleh anaknya ini? Ternyata jenazah bapaknya itu kepalanya dirubah oleh Allah menjadi kepala seekor keledai. Nauzubillah min zalik. Kepala seekor keledai, tubuh manusia. Sedih anaknya ini, bingung bagaimana menghadapi daripada jenazah bapaknya ini. Kemudian di tengah kebingungannya, dia pun tertidur. Ketika di dalam tidurnya dia bermimpi berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kita ketahui seseorang yang bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hak, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yatamassalu syaitanu bi, kata Rasulullah, kalau kita mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kata Rasulullah nggak ada pun satu syaitan yang bisa menyerupai dirinya. Dan ketika itu anak tersebut pun memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, apa yang sebenarnya ayahku lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberlakukan jenazah ayahku seperti ini?" Kata Rasulullah SAW bahwa ayahmu ini adalah pemakan riba. Dan begitulah seorang yang makan riba adalah diazab oleh Allah di dunianya dan begitu juga di akhiratnya. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dibebaskan dari perkara riba. Dan ketika itu Rasulullah SAW berkata, akan tetapi bapakmu ini memang pemakan riba, akan tetapi setiap sebelum tidur dia selalu bersalawat kepadaku 100 kali. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Subhanallah. Pemakan riba, tapi sebelum tidur bersalawat sama Nabi 100 kali. Kata Rasulullah SAW, ketika itu aku tidak menjumpai ada laporan salawat yang ia
lakukan kepada diriku. Lalu aku bertanya kepada malaikat. Lalu malaikat pun memberitahukan kepadaku tentang kejadian ini. Lalu aku bermohon kepada Allah untuk memberikan syafaat kepadanya, kepada bapakmu ini. Lalu Allah memperkenankan diriku untuk memberikan syafaat. Dan ketika itu Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada bapaknya. Lalu dengan syafaatnya Rasulullah SAW, bapaknya kembali kepalanya sedia kala. Subhanallah. Dan ketika anak itu pun bangun dari tidurnya, apa yang terjadi hadirin para pemirsa? Benar-benar kepala bapaknya telah Allah kembalikan sedia kalanya dan wajahnya bersinar binar dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan orang yang bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan Allah, jangan kita tinggalkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa nyata dan terjadi. Dan ketika seseorang memiliki dosa yang begitu besar ketika dia bersalawat kepada Nabi, lalu Allah Subhanahu wa taala dengan berkat nabinya Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memberikan segala rahmatnya untuk dirinya. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa kita nih meremehkan. Wah, nggak apa-apa dah, berarti kita berbuat maksiat, nanti kita banyak salat. Nggak bisa. Itu semuanya atas inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam kisah ini intisarinya apa? Kita sebagai seorang hambanya Allah, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk jangan sampai kita meninggalkan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan hal tersebut kita mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.